بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah al-akhirah al-khilaf baina salaf fit tafsir. Wal muradu bis salafuna ya humul ladzina asyu fil qurunil ats-tsalatsa al-mufaddalah. Yang dimaksud dengan salaf ini ya akhwat adalah mereka yang hidup di 3 generasi pertama ya sejak masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya biasanya dibatasi pada sampai masa atba'ut tabi'in ya yaitu sekitar 300-an tahun lah ya kalau dihitung berdasarkan masa. Nah, itu namanya disebut dengan salaf. Nah, setelah generasi salaf, maka disebut dengan khalaf. Ya, yang hidup setelah 300 tahun lewat ini namanya disebut dengan khalaf atau juga disebut dengan mutaakhirun, ya. Jadi, untuk membatasi kapan suatu masa disebut masa salaf, nah, maka mudahnya adalah sampai atba'ut tabi'in terakhir, ya, atau sekitar 300-an tahun sejak masa Rasulullah, atau 300-an Hijriah maksudnya, 300-an Hijriah. Nah, itu adalah batas akhir dari masa salaf. Nah, setelahnya masuk abad ke-4 Hijriah itu sudah dikategorikan masa khalaf, ya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan yang terjadi di tengah salafus saleh ya terkait dengan tafsir Al-Qur'an ini? Ya, karena perbedaan semakin banyak, permasalahan semakin banyak, maka otomatis juga khazanah tafsir yang dihasilkan dari permasalahan yang banyak sekaligus perbedaan yang muncul ini semakin melimpah. Nah, tapi sebenarnya perbedaannya itu seperti apa sih ya? Nah, ini Syadzali mengatakan bahwa atau sebelum masuk kepada bentuk perbedaan itu sendiri, nah beliau menyebutkan ya alasan kenapa perbedaan itu muncul ya. Wa idza nahnu tatabba'na ma nuqila lana min aqwalis salaf fit tafsir. Ya. Wa jama'na ma huwa mabtusun fi kutubit tafsiri bil ma'thur. La kharajna badiyar ra'yi bi katsirin min al-aqwalil mukhtalifati fil mas'alatil wahidah. Kata Syadzali memulai, ya kalau kita meneliti, mengkaji berbagai macam pendapat salaf dalam tafsir Al-Quran yang tersebar di berbagai macam kitab tafsir hari ini yang bisa kita akses seperti tafsir seperti tafsir Tabari, tafsir yang biasanya bil ma'thur ya, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abdul Mansurnya Suyuti ya. Ini tafsir-tafsir yang bil ma'thur rata-rata, maka akan kita simpulkan secara pasti bahwa banyak pendapat yang muncul di kalangan salafus soleh ya yang itu berbeda-beda tapi sebenarnya hanya atau perbedaan itu dalam suatu masalah gitu ya. Ya artinya kalau tafsirnya melimpah dalam masalah yang berbeda sih nggak ada masalah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ada satu masalah, ada satu ayat yang kemudian ditafsirkan dengan beragam tafsir dan beragam tafsir ini kesannya berbeda. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Faqaulun li sahabi yukhalifu qawla sahabi akhar. Wa qaulun li tabi'i yukhalifu qawla tabi'i akhar. Ya, pendapat sahabat, tafsir sahabat satu berbeda dengan sahabat yang lain. Tabi'i berbeda dengan tabi'i yang lain. Bal katsiran ma najid qaulaini mukhtalifaini fil mas'alatil wahidah. Bahkan bisa kita temukan dalam satu masalah ya ada pendapat yang lebih dari satu, bisa dua pendapat yang berbeda dari satu orang yang sama gitu ya. Masalahnya satu, orangnya juga satu yang menafsirkan, tapi pendapatnya dari orang tersebut bisa dua bahkan lebih. Nah, ini juga kita temukan di kalangan tafsir-tafsir para salafus saleh. Ya, wakilahuma mansubun qailin wahid, dan kedua pendapat ini semuanya dinisbatkan kepada satu orang yang berpendapat yang berbeda itu. Fahal mana hadza anna al-khilafa fi tafsir qad tasada ilatu ala ahdi sahabah wa tabi'in wal ma'na hadza anna sahabi aw tabi'i yunaqidu nafsahu fil mas'alatil wahidah. Nah, maka yang belum mempertanyakan apakah fakta ini ya menjadi semacam dasar bahwa perbedaan itu semakin meluas pada masa tabi'in yang itu tidak terjadi di masa awal-awal sahabat misalnya, atau bisa juga pertanyaan dimunculkan adalah apakah seorang sahabat dan tabi'in itu layak ya menyampaikan suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya yang kemarin dalam satu masalah yang sama. Nah, apakah itu juga sesuatu yang atau pendapat yang disampaikan oleh satu orang dengan pendapat yang berbeda ini itu sebenarnya pendapat yang berbenturan atau pendapat yang sifatnya hanya untuk menambahkan penjelasan saja. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab. La, ya, maka kata Syekh Az-Zahabi, la, ya, dia langsung menjawab ya sebelum nanti belum menjelaskan bagaimana perbedaan itu muncul atau bagaimana betul-betul perbedaan itu. La, ya hakikatnya tidak. Pada iratul khilaf lam tattasih. Hakikatnya perbedaan itu belum terlalu meluas ya, dibandingkan setelah generasi salaf ini. Walam yunaqidu sahabi wa tabi'in nafsahu, dan hakikatnya seorang sahabat atau tabi'in tidaklah akan membenturkan pendapatnya dengan pendapat yang lama ya.
Wa dzalika li anna ghaliba ma sahha anhum min al-khilaf fi tafsir yaji'u ila ikhtilafi ibarati matalan. Karena kebanyakan ya tafsir-tafsir para sahabat dan tabi'in dari salafus salih ini tadi itu perbedaannya sebenarnya bukan perbedaan substansial, ya bukan perbedaan dari sisi hakikat, tapi perbedaan yang misalnya hanya dalam bentuk ungkapan saja. Jadi ungkapannya berbeda tapi sebenarnya substansinya sama, ya. Au ikhtilaf tanawu, atau yang disebut dengan istilah ikhtilaf tanawu, la ikhtilaf tabayun wa tadad, ya, kama dhannu ba'dun nasi fahaqahu ala anna aqwal mutabayyina la yadju ba'du ila ba'din, ya. Dan jadi ikhtilafnya itu bukan ikhtilaf tadad, bukan ikhtilaf tabayun, tapi ikhtilaf tanawu, yang hakikatnya itu bukan ikhtilaf secara hakiki. Dan ini keliru kalau ada orang yang menganggap bahwa semua tafsir sahabat dan tabi'in itu adalah pada wilayah khilaf yang tabayyun, padahal hakikatnya khilaf tanawu. Nah, jadi di sini ya akhwat sekalian, kita pahami bahwa khilaf itu, perbedaan pendapat itu ada dua jenis. Ya, perbedaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah al-khilafut tanawu'i, dan yang kedua al-khilafut tabayyuni awil tadadi. Ya. Jadi perbedaan tanawu'i itu maksudnya adalah perbedaan yang sifatnya hanya cabang-cabang kepada tujuan yang sama. Ya, jadi bukan perbedaan sebenarnya, cuma perbedaan cara saja, sudut pandang saja, tapi pada dasarnya sama saja. Ya. Misalnya beginilah, kita analogikan kalau kita bicara misalnya, saya mau berangkat, saya mau pergi ke Bogor misalnya. Nah, orang kalau misalnya mau pergi ke Bogor kan banyak jalan, ya, banyak jalan, bisa lewat tol, bisa lewat jalan non tol, kemudian bisa ngambil jalur dari Depok misalnya, bisa ngambil jalur dari Cibubur misalnya. Intinya banyak jalan yang nanti ujung-ujungnya sampai kepada satu tempat namanya Bogor. Nah, itu namanya disebut dengan khilaf tanawu'i, ya. Jadi hakikat tujuannya sama, ya, substansi dari pendapatnya sama, tapi cara pengungkapannya, cara penjelasannya itu berbeda. Ini namanya disebut dengan ikhtilaf tanawu'i. Diambil dari kata nau itu kan macam-macam. Jadi perbedaan yang sifatnya hanya bentuk-bentuk yang berbeda tapi substansinya sama. Nah, ini perbedaan yang banyak terjadi di kalangan salafus salih itu adalah pada wilayah ini. Tentu kita tidak ingkari, ya, tidak kita ingkari adanya ikhtilaf tabayuni, ya, tetapi kebanyakan itu adalah bentuknya ikhtilaf tanawwi, ya. Nah, sedangkan kalau ikhtilaf tabayuni adalah ikhtilaf yang memang bertentangan, ya. Jadi dia arahnya berbeda. Jadi misalnya kita bicara antara Jakarta, Jawa Barat. Nah, itu wilayahnya berbeda. Ya, ketika orang berada di tengah-tengah, maka ada yang mengatakan saya ingin mau ke Jawa Barat, yang satu ingin mengatakan saya ingin ke Jakarta. Dan ketika ada di perbatasan, ya akhirnya mereka jalannya berpisah. Nah, ini namanya disebut dengan ikhtilaf tabayuni. Ya, jadi yang satu mengatakan halal, yang kedua mengatakan haram misalnya. Itu ikhtilaf tabayuni. Ya. Tapi kalau ikhtilaf tanawwi, hakikatnya tidak terpecah-pecah. Tapi ini secara umum kalian pahami dulu ya, jenis ikhtilaf itu ada dua ini, ada ikhtilaf tanawwi, ada ikhtilaf tabayuni. Dan kebanyakan salafus salih tafsir mereka pada min qabil ikhtilafit tanawwi, bagian dari perbedaan yang sifatnya tanawwi. Nah, sekarang pertanyaan begini, bagaimana kita menyimpulkan itu bahwa ikhtilafnya tanawwi, ya? Kata Syekh Zahabi, wa nastati'u ba'dal bahthi wan nadhari fi hadhihi al-aqwal allati ikhtalafat wa lam tatabayan an nurji hadzal khilaf ila iddati umur. Nah, kalau kita kaji pendapat-pendapat mereka yang hakikatnya perbedaan itu sifatnya adalah tanawwi lam tatabayan, tapi tidak bertentangan secara substansi, maka kita akan bisa mengembalikan khilafnya itu kepada beberapa faktor, ya. Nadkuruha liyatabayyana lana annahu la tanafa wa la tabayyuna bain hadzal aqwal. Kita akan sebutkan faktor-faktor tersebut yang intinya menyimpulkan bahwa tidak ada pertentangan yang substansial di antara para salafus salih dalam suatu tafsir allati tabdu muta'aridah 'anil salaf, yang seakan-akan itu adalah pertentangan di antara mereka, padahal itu tidak, ya. Wahia mayati. Nah, berikut ini beberapa gambaran bahwa perbedaan yang terjadi di antara mereka itu hakikatnya bukan ikhtilaf tabayuni tapi masuk dalam wilayah ikhtilaf tanawwi. Yang pertama adalah an yu'abbira kullu wahidin minal mufassirin 'anil murad bi ibarati ghairi ibarati sahibihi tadullu ala ma'na fil musamma ghairal ma'na al-akhar ma'attihadil musamma. Nah, jadi yang pertama adalah setiap mufassir dari kalangan salaf itu tadi, yang mereka menafsirkan satu ayat yang sama, tapi masing-masing menggunakan ibarah yang berbeda, menggunakan ungkapan yang berbeda, walaupun substansi dan makna yang ingin dituju sama. Ya, dan Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya, ya, Tafsir Qasir, memberikan satu contoh sederhana untuk memahami maksud ini adalah seperti kita menyebut Allah dengan beragam nama dan sifatnya. Hakikatnya hakikat zat yang sama.
Kita memanggil ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar ya. Nah, itu pada dasarnya dengan nama-nama yang berbeda, Rahman, Rahim, Aziz, Ghaffar dan seterusnya. Apakah kemudian menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih dari satu? Apakah menunjukkan Allah itu lebih dari satu? Ya jawabannya tidak. Substansi zatnya Allah yang satu, yang ahad, tapi disebut dengan nama-nama yang beragam yang menunjukkan akan kekuasaan, kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah gambaran ikhtilaf yang pertama ini. Substansinya sama ya, bahwa zat yang sedang ingin ditafsirkan itu sama gitu ya. Tetapi kemudian diungkapkan dengan beragam ungkapan yang berbeda. Nah, ini apa namanya bentuk ya ikhtilaf tanawu'i yang pertama, dan ini yang paling banyak ditemukan di dalam tafsir salaf ya. Nah, dicontohkan oleh Syekh Az-Zahabi misalnya begini. Seperti kalangan salafus saleh menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim ya, dalam soal Fatihah. Faqala ba'dhum huwa ittiba'ul Qur'an liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali inda Tirmidzi. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim dalam soal Fatihah itu adalah mengikuti Al-Qur'an. Nah, pendapat pertama ini ya menguatkan tafsirnya dengan mendasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala janbatay sirat surani wa fis suraini abwab mufattahah wa 'alal abwab sutur murkhah ya wada'in yad'una min fawqis sirat wada'in yad'u 'ala ra'sis sirat ya." Kata Nabi SAW bahwa Allah itu memberikan perumpamaan dari siratal mustaqim. Yang dimaksud siratal mustaqim itu apa? Allah memberikan perumpamaan bahwa siratal mustaqim itu adalah suatu jalan yang di antara jalan itu ada suron, ya ada dua pagar. Wafis suro ini abwab, dan di setiap pagar dari dua pagar itu terdapat pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwab sutur murkhoh, dan setiap pintu-pintu itu ada penutup pintunya, ada satirnya, ya ada hordengnya. Nah, wada'innya da'u min fawqis sirat, dan ada penyeru-penyerunya yang menyeru di di atas jalan tersebut. Wada'innya da'u ala ra'sis sirat ya. Nah, jadi digambarkan siratal mustaqim itu seperti itu. Ini masal ya, masal atau perumpamaan yang Allah tetapkan yang dimaksud siratal mustaqim dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi menafsirkan fasirat qala fasiratul mustaqim huwal Islam. Adapun yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim itu adalah al-Islam ya. Wasurani hududallah, dua pagar yang ada di antara dua pagar yang ada di di pinggir sirat itu adalah hududallah, itu adalah hukum Allah, batasan-batasan Allah ya. Barang siapa melewatinya maka dia celaka, barang siapa masih berada dalam batasannya maka dia selamat ya. Wal abwabul mufattihah maharim Allah, pintu-pintu yang ada di pagar-pagar yang di samping siratal mustaqim itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita masuki, yang tidak boleh kita melewatinya, karena kita akan keluar dari siratal mustaqim. Wada'i ala ra'sis sirat kitaballah. Adapun yang menyeru ya di ujung sirat ya, yang menyeru di ujung atau di di tujuan dari perjalanan siratul mustaqim itu adalah Al-Qur'an ya. Wada'i fawqas sirat wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Dan penyeru yang ada pada setiap jadi ada penyeru yang menjadi utama yang ada di ujung dari jalan tersebut, dan ada penyeru yang berada di setiap perbatasan jalan. Nah, itu adalah wa'izullah fi qalbi kulli mu'min. Itu kalau kita bisa menyebutnya adalah hati nurani lah ya, yang selalu mengetuk diri kita ketika kita misalnya berbuat maksiat bahwa ini tidak boleh dilakukan. Nah, itu adalah bagian dari wa'izullah ya, pengingat dari Allah SWT yang ada pada setiap hati orang beriman. Jadi dalam ayat ini dikatakan, dalam hadis ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah mengikuti Al-Qur'an. Ya, karena di ujung dari siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Berarti kita selama berada dalam siratal mustaqim digambarkan oleh Rasulullah, berarti maksudnya adalah kita senantiasa mengikuti Al-Qur'an. Nah, maka ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, yakni ittabi'u Al-Qur'an. Nah, ini tafsir sebagian salafus saleh. Jadi ittabi'u Al-Qur'an. Wa minhu man qala huwa ittiba'us sunnati wal jamaah. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah mengikuti ahli sunnah ya, mengikuti ajaran sunnahnya Rasul dan berjamaah dengan para sahabat, artinya tidak menyelisihi kesepakatan jamaah. Nah, itu juga dikatakan sebagai as-siratal mustaqim. Jadi as-siratal mustaqim itu maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan huwa thariqul ubudiyah. Ya, bahwa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim itu adalah senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyembah selain Allah.
Wa minhum man qala huwa ta'atullah wa rasulihi. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila ghairu dzalika. Nah, dan juga ada pendapat-pendapat yang lain ya intinya. Ya, maka ini beragam nih tafsirnya ya. Ada yang mengatakan ikut Al-Qur'an, ada yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan ibadah untuk Allah, ada yang mengatakan taat kepada Allah dan Rasulnya untuk tafsir as-siratal mustaqim dengan beragam tafsir tadi. Tetapi hakikatnya fahadhi kulluha aqwalu la munafa bainaha wa la tabayun. Hakikatnya pendapat-pendapat dari salafus salih tadi ya terkait dengan tafsir ihdinas siratal mustaqim itu adalah pendapat yang tidak saling menafikan. Artinya saling mendukung, saling mengakui ya. Ya pasti mengikuti Al-Qur'an itu adalah ajaran sunnah. Yang namanya ajaran sunnah adalah menghambakan diri hanya kepada Allah. Yang namanya menghambakan diri kepada Allah artinya adalah taatan kepada Allah melalui risalah Rasulullah SAW. Jadi di sini tidak saling bertentangan sebenarnya, substansinya tidak saling bertentangan. Nah maka hakikatnya ini bukanlah ikhtilaf yang sifatnya tabayun, tapi ikhtilafnya adalah tanawu'i saja. Ya. Bal kulluha muttafiqah fil haqiqah. Hakikatnya mereka setiap tafsir ini pada dasarnya adalah bersepakat dalam satu hakikat yang sama. Li'anna dina Islam wa ittiba'ul Qur'an. Ya wa huwa ta'atullah wa rasulihi wa huwa ta'atul ubudiyyah lillah. Fadzatu wahidah wa kullun asyara ilaiha wa wasafaha bi sifatin min sifatiha. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ikhtilaf tanawu. Zatnya sama, hakikatnya sama, tapi setiap mufassir menyebutkan redaksi tafsirnya dengan istilah yang berbeda, tapi dengan untuk substansi yang sama. Jadi menyebutkan sifat-sifat yang berbeda, tetapi pada dasarnya pada substansi yang sama. Nah inilah contoh dari tafsir tafsir yang ikhtilafnya itu tanawu'i di kalangan salafus salih. Ya. Yang kedua adalah anjat kullu minhum minal ismil am ba'du anwa'ihi ala sabilit tamthil wa tanbihil mustami' ala an-naw' la ala sabilil haddil mutabiq lil mahdud fi umumihi wa khususihi. Nah, ada juga ya gambaran ikhtilaf tanawu'i yang ada di kalangan salaf di tengah perbedaan tafsir mereka adalah bisa jadi mereka ini menafsirkan suatu ayat tetapi dengan mengambil contoh ya yang beragam. Jadi tafsirnya itu kepada satu ayat yang substansinya sama tapi dengan mengambil contoh-contoh yang beragam ya ala sabili tamtsil. Dan juga contoh itu dimaksudkan agar orang yang menjadi objek yang akan mendengarkan tafsir ini tadi semakin fokus karena terkait dengan perbuatan dia misalnya, terkait dengan yang dia hadapi dari masalah tersebut, akhirnya diberikan contoh yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ya la ala sabil haddil mutabiq. Tapi bukan dalam rangka untuk membatasi bahwa maknanya harus itu. Jadi sifatnya hanya tampil saja, hanya sifatnya memberikan percontohan saja, bukan untuk membatasi sesuai dengan contoh itu. Jadi bisa saja terbuka untuk contoh yang lain, ya fi umumihi wa khususihi, terkait dengan keumuman dari makna ayat itu atau dari sisi maknanya yang bisa saja ada yang khusus dari tafsir-tafsir yang ada. Nah, jadi contohnya misalnya ya, para salafus salih kita menafsirkan misalnya ayat summa awratnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi ketika mereka menafsirkan surat Fatir ayat 32, Allah membagi ya hambanya itu menjadi tiga. Ada hambanya yang menzalimi dirinya sendiri, ada hambanya yang pertengahan, dan ada hambanya yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini kemudian ditafsir oleh para salafus saleh kita dengan makna yang beragam. Ada yang menafsirkan fa ba'dhum fassara sabiq biman yusalli fi awalil waqti. Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan sabiqun bil khairat itu orang yang senantiasa menjaga salat di awal waktu. Wal muqtasid biman yusalli fi asna'ihi wal zalim biman yusalli ba'da fawatihi. Dan muqtasid orang yang pertengahan itu adalah orang yang salatnya jarang di awal waktu tapi tetap di waktunya. Dan orang yang menzalimi dirinya adalah yang salat tapi setelah habis waktunya. Jadi memberikan contoh terkait dengan masalah salat ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan wa ba'dhum fassara sabiq biman yu'addi zakatal mafruḍah ma'as shadaqah. Yang menafsirkan ayat sabiqum bil khairat adalah seseorang yang senantiasa menunaikan kewajiban zakat sekaligus juga sering bersedekah. Nah, sedangkan kalau al-muqtasid biman yu'addiha wahdaha, adapun yang muqtasid yang pertengahan yang hanya membatasi kewajiban zakat saja tapi tidak bersedekah. Sedangkan al-zalim ya, faminhum zalimun li nafsihi, orang yang zalim adalah mereka yang tidak mau bayar zakat. Jadi dicontohkan dalam bab zakat. Nah ini jadi contoh-contohnya beragam lah, tapi hakikatnya mereka sepakat kepada pembagian tiga
makna dari tiga ayat ini, makna dari tiga klasifikasi hamba Allah ini tadi. Wa min hadzal qabil an yaqula ahadum, dan termasuk dalam kasus ini adalah ketika mereka berkata atau di antara mereka berkata nazalat hadhil ayat fi kadza wa yaqul akhar nazalat fi kadza, ya kullun yadhkuru ghaira ma yadhkuruhu sahibuhu li'anna kulla minhum yadhkuru ba'dha ma yatanawaluhu al-lafdhu wa hadza la tunafi fihi ma dama al-lafdhu yatanawalu qawl kulli minhuma. Nah, jadi ada dalam konteks ini juga adalah terkait dengan sababun nuzul. Ada satu sahabat atau satu tabi'in mengatakan ayat ini turun terkait dengan kasus A. Kemudian ada juga yang mengatakan ini terkait dengan kasus B. Ya, ayatnya sama tapi kasusnya berbeda. Tapi kasus yang berbeda itu hakikatnya dalam rangka untuk menjelaskan contoh dari tafsir atas ayat yang ditafsirkan. Nah, intinya kata Syekh Az-Zahabi, pada dasarnya tafsir yang seperti ini tidaklah bertentangan. Selama madama al-lafdhu yatanawalu qaula kulli minhum. Jadi selama ayatnya itu secara teks masih mencangkup, ya, masih meliputi berbagai macam makna yang dimaksud di dalam tafsir yang beragam itu, maka hakikatnya ini sifatnya hanya tanawu'i, ya, tapi bukan tadad, ya, bukan tabayyun, ya. Amma idza qala ahaduhum sababu nuzuli hadhil ayat kadza wa qala akhar sababu nuzuli hadhil ayat kadza wa kullun dzakara ghairu ma dzakara akhar fa yumkin an yuqa innal ayat nazalat akibatil kal asbab aw takun nazala marrataini marratan li hadzal sabab wa marratan li hadzal as-sabab, ya. Ini mirip juga ya terkait dengan sababun nuzul yang tadi kita sebutkan. Tapi yang pertama saya mungkin koreksi sedikit, nazal hadil ayat fi kaza itu beda dengan sababun nuzuli hadil ayat, ya. Kalau sabab berarti memastikan sebabnya itu memang itu. Tapi kalau turun pada konteks ini, nah ini bisa saja tidak terkait dengan sababnya, tapi melihat kondisi lingkungan yang saat itu bagaimana kondisinya lalu turunlah ayat. Tapi mungkin tidak terkait dengan sebab-sebab khusus, ya. Jadi beda antara istilah nazalat hadil ayat dengan innal ayat sabab nuzul hadil ayat. Kalau sabab itu lebih spesifik, ya, misalnya spesifik kepada orang tertentu misalnya. Tapi kalau nazalat hadil ayat dikata, maka bisa saja tidak spesifik, ya. Tapi intinya sih sababun nuzul termasuk bagian dari ketika sabab itu berbeda, ya, termasuk bagian dari ikhtilaf tanawu dari poin yang kedua ini. Baik, kemudian yang ketiga adalah an yakuna lafdhu muhtamilan lil amrayni awil umur. An yakuna lafdhu muhtamilan lil amrayni awil umur, ya. Bisa jadi perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah karena teks Al-Qur'an yang mereka tafsirkan itu memang memungkinkan untuk memiliki kandungan makna yang lebih dari satu, ya. Jadi maknanya itu bisa banyak dan kemudian setiap mufassir menafsirkan sesuai dengan makna yang mereka ambil. Nah, maka ini juga bagian dari ikhtilaf tanawud, ya. Misalnya adalah wadzalika imma likaunihi mushtarakan fil lughah. Ya, misalnya karena lafaz dari Al-Qur'an itu sifatnya mushtarak. Mushtarak itu artinya adalah suatu lafaz yang mengandung makna lebih dari satu dan maknanya itu seimbang kekuatannya. Ya, maknanya seimbang kekuatannya. Jadi memang orang-orang menggunakannya dengan makna yang beragam tapi pada dasarnya semuanya dikandung oleh lafaz tersebut, ya. Nah, itu disebut dengan lafaz mushtarak. Misalnya seperti kalafzi qaswarah alladhi yuradu bihi rami wa yuradu bihi asad. Ya, misalnya seperti kata qaswarah dalam Al-Qur'an yang maknanya itu dalam bahasa Arab bisa artinya adalah ar-rami, orang yang melempar, ya, atau maknanya adalah al-asad, yaitu singa, gitu, ya. Nah, jadi bisa dia dua makna yang berbeda tetapi semuanya dikandung secara seimbang oleh kata qaswarah. Wa lafdhu as'as alladhi yuradu bihi iqbalul lail wa yuradu bihi idbaruhu. Atau misalnya kata as'as yang maknanya bisa saja awal malam, tapi bisa juga digunakan oleh orang Arab sebagai akhir malam, gitu, ya. Nah, jadi ini juga lafaz mushtarak, ya. Atau wa imma liqaunihi mutawati'an fil asli lakinnal muradu bihi ahadun naw'aini aw ahadus syaikhaini aw ahadus syakhsaini. Atau bisa jadi, ya, imma liqaunihi mutawati'an fil asl. Bisa jadi lafaznya itu dia dimaksudkan secara asal kepada suatu makna dari dua bentuk atau dari dua sosok atau dari dua orang yang dimaksud di dalam suatu makna, ya. Qadhama'ir fi qouli ta'ala tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, ya. Nah, misalnya seperti dhamir yang ada dalam surah An-Najm ayat 9 dan 8 ini terkait dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma dana fatadalla, Nabi mendekati Sidratul Muntaha. Nah, ini kan bisa saja, ya akhwat, bisa saja maknanya Nabi yang mendekati atau Sidratul Muntaha yang didekati. Jadi ada dua dhamir, ya, ada dua
ada dua dhamir yang bisa dimaksudkan dalam ayat ini, karena yang namanya orang mendekati pasti kan mendekati itu pasti ada dua pihak yang saling mendekat. Nah, maka dhamirnya ini kemana? Apakah kepada Nabi atau kepada Sidratil Muntaha? Nah, jadi ini juga bagian dari tafsir Tanawi juga. Ya. Maka nanti ada yang mengatakan maksudnya adalah Nabi Muhammad, ada yang mengatakan maksudnya adalah Sidratil Muntaha. Nah, ini sebenarnya tafsirnya ini bukan tafsir tadad ya, tapi dia sifatnya Tanawi untuk menyebutkan salah satu dari dua pihak yang dimaksudkan dalam dhamir yang memungkinkan untuk kembali kepada dua pihak tersebut. Pamitu hadza qad yajuzu an yurada bihi kullul ma'ani allati qalaha as-salaf. Ya wa dzalika imma liqaud ayat nazala marratain fa urida biha hadza taratan wa hadza tarah wa imma liqaul lafzul mushtarak yajuzu an yuradu bihi ma'nayahu aw ma'anihi wa hadza yaqulu bi athar fuqaha min al-malikiyyah wa syafi'iyyah wal hanabila wa katsir min ahli kalam. Wa imma liqauli lafzin mutawatiran fayakunu am idza lam yakun hunaka mujibun litakhsisi. Intinya contoh seperti yang tadi kita sebutkan bahwa bisa jadi karena lafadznya mustarak atau karena lafadznya itu bersifat umum ya, tetapi kemudian belum ada pentakhsisnya, maka kemudian bisa dia diterapkan kepada seluruh makna yang dikandung oleh makna umum tersebut ya. Karena makna umum itu artinya dia berada di dalamnya beragam makna. Selama tidak ada taksis berarti bisa digunakan setiap makna yang ada di dalam lafaz umum tersebut sebagai bagian dari tafsir. Baik. Kemudian yang keempat adalah an yu'abbiru 'anil ma'ani bi alfadhi mutaqaribah la mutaradifah ya. Ada juga para salafus salih kita menafsirkan ayat ya dengan makna yang menggunakan lafaz yang mutaqaribah tapi bukan mutaradifah. Artinya lafaznya makna dari lafaz tersebut mutaqaribah ya, bukan mutaradifah itu artinya dia bukan derivat, bukan sinonim ya, bukan taraduf, tapi dia maknanya mutaqaribah, hakikatnya ada perbedaan tapi perbedaan itu tidak dianggap ya, itu disebut dengan alfaz yang maknanya mutaqaribah. Beda dengan taraduf ya, beda dengan sinonim. Kalau sinonim itu memang dia maknanya sama, lafaznya berbeda gitu ya, maknanya sama 100% walaupun beda lafaz. Tapi kalau mutaqaribah lafadznya beda, maknanya mirip ya, mirip tetapi ada titik perbedaannya. Nah dalam hal ini para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an itu yang dikatakan suatu lafadz maknanya mutaradifah bisa dikatakan tidak ada. Ya karena taraduf itu artinya sia-sia. Taraduf itu tidaklah merupakan kelemahan di dalam balaghatul Qur'an. Kalau memang itu ada, maka tidak akan ada ditemukan taraduf oleh kata ahli tafsir. Yang ada adalah makna yang mutaqaribah. Jadi Al-Qur'an secara balaghah menggunakan lafaz dengan makna yang mutaqaribah. Yang ada sisi perbedaannya, hanya saja ketika itu dijadikan sebagai tafsir, maka perbedaan itu dianggap seakan tidak ada hanya karena itu bukan substansinya. Ya. Contoh misalnya, pamasalan idza qala qailun yauma tamurus sama'u mawra. Al-mawru al-harakah ya. Fadzalika taqribun lil ma'na li'anna al-mawr harakah khafifah sari'ah. Jadi misalnya ada salah seorang salaf menafsirkan ayat yauma tamurus sama'u mawra, lalu dikatakan yaitu yauma taharrakatis sama atau yauma yauma tataharraku as-sama ya. Tataharraku as-sama. Jadi menafsirkan kata maur dengan makna mutlaqul harakah. Jadi al-maur itu ditafsirkan dengan arti ya pokoknya bergerak secara mutlak. Padahal dalam penggunaan lisan orang Arab, yang namanya maur itu punya makna spesifik, bukan hanya sekedar bergerak, tapi juga maknanya adalah al-harakah al-khafifah as-sari'ah. Ya bergerak secara cepat ya, tanpa seakan tidak terlihat berat ya, ringan cepat. Nah, itu makna maur. Tapi seorang mufassir kadang tidak terlalu membutuhkan makna khafifah sari'ahnya itu. Yang penting mereka mengatakan yang dimaksud dengan maur adalah harakah. Dan tentunya antara maur dan harokah itu bukan taraduf ya, tapi itu adalah lafaz yang punya makna mutaqaribah ya. Jadi tidak dalam rangka untuk menyebutkan tafsirnya itu dalam rangka menyebutkan muradifnya ya. Nah, ini juga bagian dari tafsir Tanawi ya. Kadzalika idza qala wa qadayna ila bani Israila fil kitab ay a'lamna li'anna al-qada' ilaihim fil ayat akhass min al-i'lam fa inna fi inzalan wa iha'an ilaihim. Misalnya ada seorang mufassir salaf yang menafsirkan ayat wa qadaina yakni a'lamna, dan kami qadaina, kami qada maksudnya adalah kami informasikan, kami kabarkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab, di dalam
Taurat mereka. Nah, jadi makna qadaina itu secara bahasa ya, tapi bukan muradifnya, tapi maknanya mutaqarrib adalah a'lamna. Padahal makna qada itu dia akhassu minal i'lam. Ya. Makna qada itu lebih khusus daripada i'lam, lebih spesifik daripada i'lam. Karena qada itu bukan hanya memberitahukan, tapi memberitahukan dengan tekanan. Itu namanya qada. Ya. Tetapi kalau i'lam, ya i'lam tanpa harus ada tekanan pun disebut i'lam gitu. Nah, maka di sini ada sebagian ahli tafsir mengatakan atau menafsirkan kata qadaina dengan menyebut kata a'lamna. Nah, itu bukan berarti untuk menunjukkan taraduf ya, tapi untuk lebih memudahkan pemahaman sebagian orang yang mendengarkan tafsir tersebut agar nggak biar paham apa sih yang dimaksud qadaina gitu ya. Padahal antara qada dengan i'lam itu punya perbedaan. Nah, tapi dekat maknanya antara qada dengan i'lam. Nah, ini juga bagian dari ikhtilaf tanawu yang terjadi di kalangan salafus shalih. Baik. Dan yang terakhir adalah bisa jadi menafsirkannya itu berdasarkan qiraat yang berbeda. Ya. An yakuna fil ayat al-wahidah qiraatan aw qiraat fayufassir kullu minhum ala hasabi qiraah makhsusah fayadhunnu dzalika ikhtilafan wa laysa biikhtilafin. Jadi Al-Qur'an turun kepada Nabi SAW dengan qiraat yang beragam. Nah, ketika Al-Qur'an turun dengan beragam qiraat, maka ada sebagian ahli tafsir menafsirkannya ya tergantung kepada qiraat yang dia terima. Padahal masih memungkinkan untuk bisa ditafsirkan dengan cara berbeda atau dengan makna yang berbeda menggunakan qiraat yang lain. Nah, maka disinilah terjadi seakan-akan perbedaan. Padahal hakikatnya tidak berbeda karena satu sama lain di antara qiraat yang ada itu saling menjelaskan atau saling menafsirkan. Nah, contohnya ya, misalnya dzalika ma akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas wa ghairuhu min turuq fi qoulihi ta'ala laqalu innama sukkirat absaruna. Dalam surat Ibnu Abbas menafsirkan kata sukkirat ya. Sukkirat dalam surah Al-Hijr ayat 15 bahwa makna sukkirat itu adalah suddat ya, suddat. Jadi dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kata sukkirat dengan makna suddat ya. Suddat itu artinya tertutup, terhalangi. Jadi laqalu innama sukkirat absaruna. Mereka berkata bahwa mata-mata kami ini terhalangi gitu ya. Wa min tariqin ukhra anhu anna sukkirat bima'na ukhidat wa suhirat. Nah, ada juga yang Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa beliau mengatakan makna dari sukkirat itu adalah ukhidat wa suhirat. Ya, diambil atau disihir gitu ya. Nah, jadi ini artinya ada dua makna yang berbeda dengan satu teks yang sama. Sukkirat dengan makna yang berbeda antara dua makna tadi. Tsumma akhraja an Qatadah annahu qala. Nah, lantas kemudian dijelaskanlah maksud dari Ibnu Abbas itu oleh tabi'in yang mengatakan bahwa man qara'a sukkirat musyaddada fa inna ma ya'ni suddah. Kalau ada yang membaca ada satu qiraat bahwa sukkirat itu dengan tasydid sukkirat, maka maknanya suddat. Tapi kalau dibaca sukirot tanpa mentasydidkan huruf kaf ya mukhaffafah, maka ini baru maknanya adalah suhirot. Nah, jadi Al-Qur'an turun dengan dua riwayat yang berbeda ya, sukirot absaruna wa sukirot absaruna, maka muncullah tafsir yang berbeda juga ya antara makna sukirot dengan makna sukirot. Nah, wa amthilatu hadza naw' katsira, dan ini contoh-contoh yang seperti ini cukup banyak. Dan di antara contohnya lain adalah waqad khurrija ala hadza ikhtilaf al-alwari dari Ibnu Abbas wa ghairuhu fi tafsir qoulihi ta'ala aw lamastumun nisa hal huwal jima' aw al-mas bil yad. Nah, itu masuk yang kemudian muncul perbedaan di kalangan ulama terkait dengan makna aw lamastumun nisa. Apakah aw lamastumun nisa dalam surah An-Nisa 43 Al-Maidah 6 ayat 6 itu maknanya adalah berhubungan seksual yang membatalkan wudu, atau maknanya adalah persentuhan secara kulit dengan kulit, persentuhan dengan tangan. Nah, tanpa harus terjadi hubungan seksual. Dua-duanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya Taliban. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan dalam ayat lamastumun nisa bisa maknanya jima, bisa maknanya persentuhan kulit ya. Maka ketika tafsir dari ayat ini kalau dimaksudkan maknanya adalah jima, ya berarti itu menggunakan qiraat lamastum. Tapi kalau misalnya menggunakan makna al-massu bil yad, berarti menggunakan qiraat lamastum ya. Jadi aula mastumun nisa itu satu riwayat, satu qiraat, tapi kemudian dua makna, dan akhirnya dijelaskan bahwa ada dua qiraat terkait dengan dua makna itu, yaitu ala mastum au lamastum. Dan masing-masing kalau digunakan qiraatnya masing-masing, maka maknanya juga
spesifik. Kalau lamastum maknanya al-jima, kalau lamastum maknanya adalah al-massu al-mutlaq bil ya. Nah, jadi tafsir Ibnu Abbas kita temukan punya dua makna itu dengan dua qiraat yang berbeda. Nah, ini juga bagian dari ikhtilaf tanawu'i di kalangan salaf ya terkait dengan tafsir Al-Qur'an. Baik. Ya talibat naktafi huna ya dari sisi tafsir fi marhalatit tabi'in kita cukupkan ini pembahasan terakhir terkait dengan tafsir tabi'i. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Soal ya talibat ada yang mau bertanya? Ini sebelum kita masuk kepada persoalan atau kita sebelum masuk kepada pembacaan terhadap mufassir dari kalangan tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'in dari madrasah Mekah atau madrasah Madinah dan madrasah Kufah. Nah, ini pembahasan terakhirnya adalah al-khilafu baina salaf fit tafsir. Tersisa satu lagi ya terkait dengan masalah yang akan kita bahas yaitu dalam tafsir riwayat tabi'in ini adalah al-mufassiruna minat tabi'in ya fi madrasah Makkah atau madrasah Madinah atau madrasah Kufah. Baik, soal ya talibat, ada yang mau bertanya dulu sampai sini? Ya talibat, soal. Ya talibat, ada yang mau bertanya dulu? Ya talibat, hal antunna ma'ana? Na'am Ustaz. Na'am Ustaz. Na'am Ustaz. Fahimtunna? Aulam tafhamu? Ustaz boleh dijelasin sekali lagi nggak Ustaz? Yang mana? Tentang perbedaan antara sababun nuzul sama nazalah hadhil ayah. Nah, nazalah hadhil ayat itu ijtihadi. Kalau sabab nuzul ayat itu sifatnya memang memastikan dia menyaksikan sababnya itu tadi. Ya, kalau nuzul hadhil ayat atau nazalah hadhil ayat itu sifatnya ijtihad. Jadi bisa saja mengatakan kemungkinan ayat ini turun karena sebab kemungkinan ayat ini turun terkait dengan konteks apa. Itu ijtihad. Ya. Tapi kalau menyebut sabab berarti betul-betul ada riwayatnya. Ya, haddatsana fulan an fulan bahwa sebetulnya adalah begini. Nah, itu dia disebut sababun nuzul. Ya, pahami? Pahami? Kalau kejadian faham tuh Ustaz. Kalau misalnya kayak kejadian-kejadian yang terjadi saat ayat itu turun, itu termasuk sabab atau bukan Ustaz? Misalnya kan waktu itu saya pernah baca sedikit di kitab terjemahannya Al-Misbahul Munir. Itu ada tentang ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di situ Rasulullah mengatakan ayat itu turun ke untuk Abu Bakar gitu Ustaz. Nah, itu termasuk sabab atau bukan Ustaz? Kalau spesifik kepada orang tertentu, kepada kelompok tertentu yang disebutkan, kaum tertentu misalnya, maka ini disebut termasuk sababun nuzul. Ya, termasuk sababun nuzul. Itu sababun nuzul, ya. Tetapi nanti ada kaidah al-ibratu bi khusus, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi asbab. Nanti ada kaidah seperti itu. Ya. Sama seperti begini. Sama seperti ada yang menafsirkan bukan menafsirkan ya sababun nuzul dari ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah atqakum di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Atau dalam surat Al-Lail itu kan yang terkait dengan bersedekah ya. Qad aflaha man zakka itu kan juga ada yang mengatakan adalah bukan surat Al-Lail, apa itu? Ya, Al-Lail ya. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini kalau misalnya disebutkan spesifik orangnya siapa, ya kemudian tokohnya siapa, tempatnya di mana spesifik, kaumnya seperti apa, maka ini namanya sababun nuzul ya. Tapi kalau misalnya penjelasannya itu terkait dengan ini ayatnya ya turun terkait dengan hukum A misalnya, nah itu dia termasuk bukan bisa dikatakan tidak termasuk sababun nuzul ya, karena hukum itu sudah kesimpulan, hukum itu sudah ijtihad ya, dan namanya ijtihad bisa saja mengatakan bisa saja ini ayat terkait dengan hukum itu gitu ya. Tapi kalau bicara tentang tokoh, bicara tentang orangnya, nah ini maka dia termasuk sababun nuzul. Ya, misalnya ada ayat dalam surah Al-Mumtahanah kan, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah.
Nah, itu kan ayatnya turun terkait dengan khaulah. Ya. Ya, kalau misalnya bicara tentang khaulah yang memang mengadu kepada Nabi, lalu kemudian dijawab oleh Allah terkait dengan masalah zihar, berarti itu sababun nuzul. Ya. Tapi kalau misalnya ketika membaca walladzina yuzahiruna min nisaihim, lalu dikatakan nazaha di ayat fi ahkamiz zihar, nah, itu bukan sababun nuzul, itu ijtihad. Ya, karena yuzahirun itu bisa saja tidak dimaksudkan secara makna zihar, tapi ditegaskan ini ayatnya terkait dengan zihar. Nah, berarti dia nuzulil ayat atau ayat itu terkait dengan hukum zihar yang sudah mentradisi di masa Rasulullah saat itu. Tapi kalau disebutkan ayat ini tentang ziharnya suami dari khaulah, berarti itu adalah sababun nuzul. Paham? Berarti bisa ditarik kesimpulan gini Ustaz, kalau ada pokoknya kalau ada riwayat yang menceritakan tentang ayat ini berarti itu merupakan sabab. Tapi kalau nggak ada berarti nazalah hadis. Karena gini, bukan berarti harus nazalat ya. Bisa jadi kata nazalat itu tidak ada urusannya dengan sababun nuzul walaupun menggunakan kata nazalat. Ya, karena tidak makna nazalat itu harus sababun nuzulnya. Ya, tidak harus gitu. Tapi artinya begini, tapi bisa jadi sababun nuzul ya, bukan berarti tidak menjadi sababun nuzul juga, bisa jadi sababun nuzul. Ya. Tapi tidak pasti, itu maksud saya. Jadi kata misalnya kita baca dalam tafsir nazalat hadil ayat fi kaza, bisa jadi sababun nuzul, bisa jadi tidak. Tapi kalau kata sababun nuzul itu sudah pasti adalah sababun nuzul. Kalau ada kata sababun nuzul sudah pasti itu adalah sababun nuzul. Tinggal nanti dipastikan saja riwayatnya sahih atau tidak. Karena sababun nuzul kan juga riwayat, dan riwayat juga perlu diteliti itu apakah sahih atau tidak. Ya, bukan berarti kalau sudah ada kata sababun nuzul pasti gitu sababun nuzulnya harus itu ya, belum tentu. Diteliti dulu bagaimana nanti kualitas hadisnya, bagaimana kualitas riwayatnya. Tapi kalau kata nazalat bisa dia sabab, bisa jadi tidak sabab. Maka artinya begini, kalau katanya nazalat, rupanya ditemukan riwayatnya bukan tentang sababun nuzul, ya bukan berarti ditolak, berarti itu ijtihad. Ya ijtihad ya bisa diterima, bisa ditolak, kayak gitu. Nah, jadi itu perbedaan antara kata nazalat dan sabab nuzul.